Karena harta, kepemilikan terhadap harta di dalam Islam itu adalah kepemilikan yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa orang yang mempertahankan hartanya, kemudian ketika dia meninggal maka dia syahid. Itu artinya bahwa mempertahankan harta halalnya, harta kepemilikan yang halal itu, kalau sampai kemudian dia meninggal gara-gara itu malah syahid. Itu membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan, sangat menghormati kepemilikan pribadi yang halal. Baik, kata Imam Ibnu Arabi itu 6 yang hijrah, 6 yang haroban, yang sifatnya melarikan diri. Baik, kemudian tadi saya katakan yang kedua. Yang kedua adalah talaban. Nah, ini yang kedua. Yang sifatnya mencari. Jadi bepergian di muka bumi ini mencari. Ada 9. Yang pertama adalah safarul ibrah. Safar untuk mencari pelajaran. Ibrah, ngambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran, safarul ibrah itu dalam ayat banyak. Dalam ayat banyak kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat-ayat, diantaranya awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini untuk melihat tentang generasi umat sebelum mereka. Jadi safarnya, perpergian dia nyari, tapi nyari apa? Nyari ibrah, mencari pelajaran. Jadi kalau antum pergi ke negeri manapun dalam rangka mencari pelajaran itu halal, dan bahkan itu perintah ayat. Antum pergi dari kota ke kota manapun, itu ya, dari sini atau ke kota manapun dalam rangka ibrah, halal hukumnya. Dan ibrah tentu kalimatnya jelas ya, tentang orang-orang sebelum kita. Kita akan belajar dari sejarah. Orang sebelum kita berarti bicara sejarah. Tentang sejarah, ini adalah perjalanan tarihi, perjalanan sejarah. Pergi dari satu tempat lain untuk belajar sejarah. Kalau saya pergi umpamanya ke anggaplah pergi ke Jawa Tengah, gitu ya. Pergi, saya ke Kudus. Di Kudus ada sejarah besar. Betul? Ada sejarah besar. Sejarah wali besar untuk dipelajari. Itu adalah bagian dari belajar untuk mengambil pelajaran, ya, dan seterusnya. Saya pergi ke negeri manapun, ya, dalam rangka ibrah, mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua adalah safar dalam rangka jihad. Kalau itu jelas, ya, kalau itu jelas dan tidak perlu dibahas. Safar dalam rangka jihad. Bahkan diperintah Allah, dan kita sudah membahasnya. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan sedang ringan hati atau dalam keadaan sedang malas dan berat. Kemudian yang berikutnya adalah pergi untuk haji. Nah, itu juga jelas. Pergi untuk haji. Bahkan itu diperintah pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Mereka akan datang kepadamu dalam keadaan naik apapun, termasuk jalan kaki. Rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi mereka akan berdatangan untuk haji. Kemudian ada bepergian di muka bumi ini adalah untuk mencari ma'ash, kehidupan. Cari kehidupan. Jadi kehidupan di mana dia bisa hidup, dia bisa tinggal lebih baik di tempat itu. Dan antum lihat bagaimana umpamanya saudara-saudara kita yang tertindas di sebuah negeri, mereka sampai hidup dalam keadaan sangat tidak nyaman, kemudian mereka harus naik perahu kecil untuk mengarungi samudra dengan ombak yang membunuh. Dan mereka menjadi kehidupan. Ya, itu Masya Allah, dan itu pentingnya kita mensyukuri keadaan nyaman negeri ini. Yang seharusnya dengan keadaan senyaman ini mestinya karya kita besar sekali, mestinya. Mereka nggak sempat berkarya,
mikirin bahwa dia masih hidup aja udah syukur. Mestinya kita punya karya besar. Yang berikutnya nomor berapa? 5 adalah bepergian dalam rangka at-tijarah wal kasb az-zaid 'ala al-qut, istilahnya. Jadi pergi dalam rangka untuk tijarah, bisnis, atau untuk mencari nafkah yang lebih dari sekedar makan. Jadi memang ini bisnis besar. Ya lebih dari sekedar orang nyari makan, mau pergi dari tempat ke tempat lain dalam urusan bisnis, ya. Dalam urusan mencari nafkah dan seterusnya, atau urusan tugas pekerjaannya. Kemudian yang keenam, dan ini masyhur sekali, adalah bepergian kita dalam rangka ilmu. Antum bisa belajar di negeri manapun di muka bumi ini, di mana di sana ada ilmu, berangkat untuk menuntut ilmu. Ya, bahkan itu menjadi tugas kita tentang ilmu. Karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala punya buku judulnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Dan itu kebiasaan para ulama dulu, di mana mereka bepergian itu dalam rangka untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari ilmu. Ini dulu menjadi sebuah kebiasaan yang besar. Dan sampai hari ini menuntut ilmu tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa lepas. Bahkan hari ini sudah online sekalipun, ya, sudah online sekalipun kita pikir cukup, ternyata memang tidak cukup. Karena memang sunatullahnya ilmu itu adalah bertemu gurunya. Hari ini ketemu di media juga ketemu, ya kan. Tetapi ternyata itu sangat tidak mencukupi dalam semua sisi tentang menuntut ilmu. Dan karena seseorang ketika bergerak untuk menuntut ilmu, kelelahan itu sendiri ada nilainya sendiri sebelum ilmunya. Karena kadang-kadang begini teman-teman, antum sudah memaksakan diri, menyediakan waktu, ya kan, sudah rumahnya jauh, ya kan, lelah, kadang-kadang terik panas seperti ini, atau mungkin hujan besar, sampai tempat gurunya nggak ada. Subhanallah, cukup itu menjadi kemuliaan buat antum. Gak usah ngeluh berlebihan. Ini pelajaran, cukup ini menjadi pelajaran nilai buat saya, karena kebaikan antum tidak mungkin tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Biasa aja, dan biasa aja itu, ya. Nah, jadi begitulah ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah bepergian ke tempat al-biqa', jadi ke sebuah tempat yang itu masuk nanti di antaranya dalam frame hadis yang sering kita dengar, tetapi hadis ini juga harus dibahas dengan benar. Karena saya ini ketika dibahas tidak benar nanti salah paham. Agak detail membahasnya harusnya, tapi bukan waktu kita hari ini, ya, karena kita belum masuk materi ini sampai sekarang. Yaitu hadis Nabi, la tusyaddur rihal illa li thalath. Tidak boleh memaksakan diri untuk rihlah, untuk bepergian, kecuali ketiga masjid. Tidak begini cara memahaminya, antum perlu tahu. Tidak sedzohir ini memahaminya. Paham, ya? Kan saya sudah sering sekali menyampaikan, memahami ayat, memahami hadis tidak bisa dengan satu ayat satu hadis. Dia mesti dirangkai dengan ayat dan hadis lain, baru akan ketemu jawaban yang sesungguhnya, konsep yang utuh. Ya, mohon dipelajari yang baik. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Tidak boleh memaksa, karena ini jadi lebar kemana-mana, jadi susah akhirnya, Pak. Tidak boleh bepergian ke sebuah tempat memaksakan diri kecuali ketiga masjid. Nah, besok kemana-mana itu pembahasannya, paham, ya? Dan tidak begitu pembahasannya, ya. Tidak selalu begitu pembahasan yang benar, tapi bukan waktu kita hari ini. Kita semua tahu ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, dan kemudian ke Masjidil Aqsa, ya, itu. Kemudian yang kedelapan adalah bepergian ke ribat, ats-tsughur lirribat, pergi ke perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir dalam rangka ribat. Ribat itu dalam rangka dia mengikatkan diri di sana untuk menjaga tsughur, perbatasan, resikonya mati. Risikonya mati karena ini langsung berhadapan dengan musuh, dan itu kita semua tahu bagaimana pahala yang sangat besar dan agung di dalam ribat fisabilillah. Ya, dia bertahan di sana dengan semua keadaan yang apa adanya dan dengan resiko yang sangat tinggi, kapanpun bisa terjadi.
Itu menjaga negeri muslim, dan itu ada keistimewaan karenanya negeri-negeri Islam dahulu di zaman kekhilafan mereka punya kepedulian istimewa dan khusus kepada mujahid yang ribat. Itu mendapatkan perhatian khusus. Dan yang 9, yang terakhir adalah ziyaratul ikhwan fillah, menziarahi saudara fillah, ya, saudara seiman. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW yang kita semua tahu bahwa ada seseorang yang menziarahi saudaranya seiman, pergi kemudian ditemui oleh malaikat di tengah jalan yang menyerupai menjadi seorang laki-laki, kemudian ditanya mau kemana, jawabannya saya ingin menziarahi saudara saya seiman. Kemudian ditanya oleh malaikat bahwa hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Dalam riwayat lain hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Ini ada dua hal yang berbeda. Ya, kalau laka alaihi itu maksudnya apakah kamu ke sana mau nagih? Ada yang mau kamu tagih? Mungkin utang saudaramu atau apa. Kalau yang kedua lahu alaika itu artinya kamu mau bayar. Karena dia punya hak, kamu punya utang umpamanya atau punya kewajiban, kamu mau menunaikan. Apakah itu kepentinganmu? Dia mengatakan tidak. La illa anni uhibbuhu fillah. Tidak, tapi ini saya lakukan murni karena saya mencintainya karena Allah. Gitu Pak. Jadi ziarah itu sekali-kali teman-teman boleh ziarah, antum bayar utang, antum itu nagih boleh. Tetapi sekali waktu ziarah itu begitu. Enggak ada kepentingannya kecuali karena saya mencintai antum karena Allah, saya ziarah antum. Ya, dan malaikat mengatakan bergembiralah karena saya adalah utusan Allah yang memberikan kabar bahwa Allah mencintaimu. Itu mahal. Sudah 9 ya? Baik, 9, dan itu penjelasan Imam Ibnu Arabi yang beliau menukil dari penjelasan para ulama.